Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 16-19. Tertulis demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ekspedisi modern, seperti misalnya pendakian Gunung Everest atau misi penelitian di Antartika, ada sebuah fenomena yang disebut sebagai Polar T3 Syndrome. Fenomena ini merupakan sebuah kondisi di mana situasi terisolasi membuat otak manusia menjadi sangat sensitif terhadap informasi sekecil apapun. Gosip tentang siapa yang tidak membantu dalam pendakian atau dalam ekspedisi, siapa yang tidak memberikan pertolongan yang dibutuhkan di dalam tim, seringkali disebarkan oleh satu orang yang merasa tidak puas dalam ekspedisi itu. Dan akibat dari gosip yang kelihatannya kecil ini, kesatuan tim menjadi terpecah dan ekspedisi menjadi gagal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat kerja kita, dalam pergaulan, di komunitas pelayanan, dan dimanapun juga, ada saja orang-orang yang suka bergosip dan menyebarkan fitnah sehingga menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Perlu kita sadari bahwa menjadi penggosip memposisikan diri kita sebagai orang yang dibenci Tuhan. Dalam Amsal 6 ayat 16-19 ini tertulis, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Sebenarnya bukan hanya 7 hal yang tercatat di sini saja yang dibenci Tuhan, tapi ada banyak hal lain yang juga tidak disukai Tuhan. Tapi daftar yang dituliskan dalam ayat ini mewakili sifat-sifat jahat manusia. Kita perhatikan di sini, saudara, dikatakan tentang hal-hal yang dibenci Tuhan, yang tidak disukai Tuhan. Dan ini berkaitan dengan anggota-anggota tubuh kita yang kita pakai sehari-hari. Pertama adalah mata sombong. Ini berbicara tentang kesombongan. Kita ingat bahwa iblis jatuh karena kesombongannya. Dia ingin melampaui Tuhan, merasa diri hebat dan mulia, sehingga ingin memberontak terhadap Tuhan. Kesombongan akan membuat kita direndahkan. Karena itu, saudara, buang segala kesombongan dari dalam hati kita. Yang berikutnya dikatakan adalah lidah dusta, orang yang suka menipu, berbohong, untuk keuntungan diri sendiri atau menjatuhkan orang lain. Lalu ada tangan yang menumpahkan darah, yang suka melakukan kekerasan. Di beberapa wilayah di Indonesia ada orang-orang yang begitu mudahnya membawa parang, membawa senjata tajam kemana-mana, dan merasa tidak bersalah. Ingatlah bahwa posisi demikian, sikap yang seperti itu membuat kita berlawanan dengan Tuhan.
Hati yang membuat rencana jahat adalah yang dibenci Tuhan. Kita ingat peristiwa di zaman Nabi Nuh. Kecenderungan hati manusia itu jahat semata-mata, sehingga Tuhan memusnahkan manusia yang ada. Kaki yang segera lari ke kejahatan, artinya antusias, gemar untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Setiap bangun pagi hari yang ingin dilakukan adalah kejahatan. Ini dibenci Tuhan. Dan dua yang terakhir dikatakan saksi dusta, yaitu orang yang menyebarkan kebohongan. Dan kemudian yaitu orang yang menimbulkan pertengkaran. Ketika pertengkaran terjadi, muncul perpecahan dan menghilangkan kesatuan, merusak damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga ataupun dalam komunitas, dalam kelompok ataupun dalam lingkungan bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek diri kita masing-masing. Adakah kita menjadi pelaku-pelaku dari hal-hal yang dibenci oleh Tuhan ini? Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan sadar bahwa kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu dan membuang jauh-jauh segala sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan, untuk kami semakin mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam keseharian kami. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kelepasan, ada mujizat yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan sempurnakan hidup kami, jadi berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.